Terungkap kasus saham Bumi ternyata hari ini breakout. Terima kasih Pak Firman sudah menganalisa saham Bumi kemarin, dan hari ini saham Bumi itu akhirnya itu bisa terbang. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, mana ini? Nah, bahwa Bumi konsolidasi di area 180 sampai 188, apakah siap breakout atau justru retest ya. Kita akan membahas ini semua yang dimulai para sahabat kami, dan di topik video kali ini kita akan membahas ada beberapa poin penting yang Bapak Ibu perlu disimak dan jangan di-skip. Kita akan bongkar siapa yang borong hari ini Pak Firman, dan terima kasih ya atas analisa Pak Firman kemarin. Saya Cuan Luber. Nah, kita akan bedah ya siapa yang borong jumbo saham Bumi ini, itu maintainnya siapa ya. Nah, apakah saham Bumi ini itu masih lanjut Pak Firman ya terkait mengenai kebijakan yang terbaru ini ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana kebijakan terbaru ini? Bumi kena ini enggak kebijakan itu? Nah, gimana strategi cuan di saham Bumi ke depan Pak Firman, atau ya akhir minggu ini? Apakah masih lanjut lagi atau bagaimana? Di minggu depan Mbak seperti apa? Ya, nanti kita akan bahas semua untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Untuk kalian yang ingin review, spam aja tolong komentar di bawah ya. Kalau misalkan nanti banyak yang tanya, ya nanti kita dari tim YouTube akan mengasih informasi kepada saya mana yang harus saya mau. Untuk saat ini yang paling banyak itu di saham Bumi. Jadi saya bukan bukan insider dari Bumi ya. Seperti itu. Oke, langsung saja. Hari ini saham Bumi itu naik diikuti dengan volume yang cakep ya, dan ini kemarin sudah saya ungkap ya bahwa saham Bumi itu dia akan terbang, dan kebetulan ya naik ya. Seperti itu. Kenapa sih Pak Firman? Nah, ini kalian bisa untuk di tracking ya Bapak Ibu ya. Alasannya adalah satu, kemarin itu dari beberapa LP ya atau liquidity provider itu mereka masih WNC ya, makanya ini volumenya kecil. Makanya di sini untuk saham Bumi hari ini itu meledak. Nah, tadi kami sempat live trading juga dari beberapa nasabah kami ya yang ikut kelas di kami, jadi ikut live trading bareng. Nah, kenapa kok bisa terbang? Nah, dasarnya ini ya transaksinya baru separuh, jadi baru setengahnya aja, 600 miliar ya. Ini kenaikannya cuma 4%. Nah, kalau kemarin transaksinya itu sepi ya, transaksinya sepi. Jadi ini make sense, masuk akal kalau dalam transaksi ya. Pak Firman mencoba untuk menjelaskan secara pelan-pelan, harapannya biar Bapak Ibu itu mudeng. Saya ngerti penonton saya ini itu bukan orang-orang finance ya, masih awam semua, usianya 40 tahun apakah ngerti. Nah, ini ya, jadi ada transaksi jumbo ya tuh. Nah, kita akan bedah siapa tadi yang melakukan akumulasi. Oh, ternyata adalah AK. Nah, ini kadang yang saya curigai ya, ini IF itu siapa ini ya, pemain baru atau gimana? Kau siapa ini ya? Nah, ini kayak AK, BK ini juga mereka masuk, dan MG-nya juga perform ya, ikut meramaikan sehingga kayak CC ini nasabah prioritas ikut transaksi ya. Ini pada hari ini ya yang mereka transaksinya cukup ramai ya di saham Bumi ini. Kalau kita lihat secara total keseluruhan, apakah asing itu net buy Pak Firman? Kita bisa lihat
ya untuk asing ya betul net buy ya, jadi sekitar 59 miliar ya, dari yang masuk 185 miliar dan keluar 125 miliar. Nah ini tuh adalah jumlah akumulasi dari beberapa broker ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama dari beberapa broker, tapi prakteknya biasanya yang buy ini tuh ya broker-broker yang baru, bisa dipahami ya. Nah nanti bentuknya itu seperti apa? Nah bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tenang aja ya, tonton baik-baik sambil makan malam ya, dipahami. Dicatat juga boleh bagi Bapak Ibu yang mungkin uangnya terbatas ya, nggak bisa untuk masuk di kelasnya Pak Firman ya, bisa dicatat, jadi bisa untuk disimak baik-baik. Nah di saham Bumin itu tadi transaksi di 190 cukup banyak, cukup signifikan probabilitasnya. Nah ini siapa pelakunya? Nah ternyata XL nya ini tuh cukup aksi ya. Nah tapi kalau di transaksi di awal-awal siapa yang dorong? Kelihatan nih Bapak Ibu semuanya ya. Nih AK sama CC ini tuh dorong ya. HD lagi cakep sekali. Ini robot Bapak Ibu, ini robot. Nah alhasil apa? Maka di sistemnya saya, karena saya juga ada alatnya Bapak Ibu untuk deteksi transaksi jumbo besar ya, masuk ya. Nah apakah saya hanya konsumsi pribadi? Enggak, saya sampaikan kepada investor pemula, harapannya mereka itu bisa tahu. Jadi beli dan jual itu bukan atas dasar ikut-ikutan temannya, harus baca datanya, ditampingi dengan saya. Ada alatnya, kalau nggak percaya tanya aja sama kami ya. Jadi bisa melihat, walaupun kode brokernya ditutup, kami tahu bahwa ini itu ada transaksi jumbo. Ini bentuknya seperti ini, seret kayak gitu. Bisa dipahami ya. Nah kalau sudah malam ini tuh kode brokernya sudah dibuka. Kenapa Pak Firman? Biar retailnya kayak Bapak Ibu semua itu biar enggak FOMO. Lupa kalau dibuka kan bagus, betul. Di bawah tahun 2019 ini tuh dibuka, tapi ini dievaluasi sama bursa ya. Kenapa? Yang ada mereka nggak jadi naikkan. Jadi nggak ada perputaran antara penjual sama pembeli. Tujuannya adalah kenapa kok ditutup? Biar terjadi namanya likuiditas. Jadi perputaran. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu tujuannya, makanya ditutup. Tapi kalau kita ngerti ini lagi dites dinaikkan ke atas. Alhasil bagaimana ketika dinaikkan ke atas, investor retailnya ngikut. Nah ini ya. Nah investor retail yang mana Pak? Ini jumlah belinya ini itu ya nggak kompak ya. Jadi ada yang berangkat di situ, wah ini kayak mau naik nih. Wah ini hebat nih mau naik. Nah, nanti ada yang betul nih, analisis saya pasti betul naik nih. Ya nanti akan bermacam-macam. Tapi kalau kita memahami ini itu adalah sebuah mekanisme ya dalam pasar, yang mana di sini tujuannya adalah investor KKP itu bikin yang namanya cash flow, atau antara yang punya barang ya dan juga pembeli itu bertemu. Tapi kalau dilihat semua ya nggak bisa ketemu. Ini adalah mekanisme market dalam perdagangan. Paham sampai sini? Oke, paham ya? Nah, kalau kita ketahui untuk saham Bumin itu yang sudah ngelapak lama, yang punya barang banyak itu siapa Pak Firman? Nah, ini yang punya barang banyak ya. AK 200 juta lot ya, MG 100, CC 175. Nah, ini investor kakapnya. Adapun kalau ini itu adalah real retail karena jumlahnya 1 juta.
Makanya kenapa kok Pak Firman bikin sahamnya kontennya saham bumi, jangan-jangan nyangkut di saham bumi. Ya, kata siapa? Pak Firman kok nyangkut. Ya itu biasanya penonton baru ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir. Itu ya. Oke, itu bab pertama kita sudah ungkap, siapa yang sudah masuk, Bapak Ibu bisa tahu. Nah, apakah saham bumi itu masih lanjut Pak Firman? Nah, lanjut naik terkait kebijakan terbaru BI. Nah, ini banyak sekali yang tanya kepada saya, kebijakan apa sih Pak Firman? Nah, ini ya kasusnya saya bongkar di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita dapatkan sumber informasinya ini banyak dari beberapa artikel berita bahwa BI mau ubah batas minimum saham ke Rp1. Ya, ini ada klasifikasi ARA dan juga ARB. Ini pasti Bapak Ibu panik ya, apalagi Bapak Ibu punya saham GoTo. Nanti habis ini habis saham bumi kita nanti bahas saham GoTo. Kita bahas saham bumi dulu ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Nah, gini Bapak Ibu semuanya, dan Pak Firman sudah rangkum untuk kalian. Ya, kenapa kok bikin kebijakan itu? Ini ada peluang ya, apakah ada risiko? Ya, bahwa aturan reguler saat ini itu harga terbawahnya 50. Nah, ini nanti untuk papan khusus FCA ini itu bisa mencapai Rp1 ya. Ingat ya, ini nanti kita akan berfokus di poin ini. Nah, targetnya arah regulasi itu untuk apa? Untuk menciptakan yang namanya likuiditas. Nah, ini sudah muncul ya. Ya. Nih, fokus utamanya adalah likuiditas. Likuiditas itu apa sih Pak Firman? Transaksi harian. Jadi, kalau transaksi hariannya sepi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bandarnya nggak bisa untung, retailnya nggak bisa untung. Ya. Loh, maksudnya kayak apa sih Pak Firman? Saya belum ngeh. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, maksudnya kayak gini. Kita ini kan ya. Nah, di sini. Jadi untuk transaksi di bursa kita ini itu ya dalam sehari ya itu cuman 14 triliun. Nah, ini beda sama di tahun 2025 akhir. Nah, itu transaksinya standarnya itu 30 triliun. Nah, jadi kalau kayak gini bandarnya itu apa? Ongkosnya besar, untungnya profitnya kecil. Makanya ini akan menjadikan sebuah likuiditas yang tinggi. Ya, jadi untuk nge-push biar ada transaksinya itu gede. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi apakah saham bumi itu masih aman? Jawabannya adalah masih aman. Ya. Nah, kenapa? Karena untuk transaksi di saham bumi itu cukup gede ya, transaksinya 600 miliar. Nah, kalau secara normal untuk transaksi di saham bumi itu bisa mencapai 1T ke atas. Ya. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, terus apa lagi? Kalau kita simpulkan ya tujuan itu ya. Nah itu ya. Nah terus di BI ini itu bagaimana? Indonesia saat ini itu masih ada pengamannya ya. Kalau di tetangga kayak Amerika, Singapura, Jepang, nah ini tuh mereka ibaratnya membebaskan transaksi ISG kita ya. Bukan ISG di pasar sahamnya mereka. Jadi membebaskan bisa harga Rp1 sampai ya ke atas. Nah, kenapa kok bisa demikian sih Pak Firman? Ya karena ini tujuan BI ini itu adalah untuk menarik investor global. Kalau kayak gini kan kaku, ya. Jadi volatilitasnya sangat tinggi. Jadi untuk Bapak Ibu baik investor pemula, hati-hati kalau kalian itu nggak bijak dalam investasi. Nggak boleh ngasal. Kalau kalian uangnya 100 juta ke atas, penting menjaga yang namanya risk management. Di kelas kami ajari semua ya. Nah,
Terus apalagi sih Pak Firman? Nah, kita akan berpindah ya dari aturan tradisional. Terus ada papan-papan khusus, ya ini masih berjalan. Nah, ini ada penghapusan batas gocap. Nah, sehingga apa? Biar pasar itu efisien dan juga wajar ya. Jadi banyak sekali ya dari beberapa investor itu yang nyangkut di harga 50. Banyak sekali yang DM saya, Pak, ini bagaimana Pak? Saya sudah nahan lama. Ya, contohnya misalkan saham Goto. Solusinya seperti apa? Enggak cuma saham Goto, ada banyak lagi. Ya. Nah, makanya ini akan dicabut. Jadi batas bawahnya bukan 50. Kok berani bursa, Pak? Ya, karena mau nggak mau ya kita biar bisa adaptasi. Apa yang terjadi nantinya? Nanti akan terjadi guncangan ya. Jadi volatilitas. Jadi market akan nanti merespon. Nah, dalam teori ekonomi ini namanya adalah elastisitas. Ya, jadi pasar itu membentuk yang namanya kesesuaian. Terus apalagi? Nah, ini ya nantinya ini nggak langsung seketika ya, seperti itu. Jadi nggak langsung seketika, jadi ada bertahap ya. Nah, di sini nanti untuk BI sendiri ini akan ketat, terutama di perusahaan yang di situ ya ekuitasnya jelek ya, ini nanti akan dipantau ketat. Tapi kalau di situ laporan keuangannya sehat, perusahaannya bagus dan dia memaparkan keuangannya, nah ini nanti akan ketemu solusinya. Nah, kalau menurut saya ini terbaik ya bagi BI. Tapi bagi para investor retail, ketidaktahuan ya pasti takut. Ya pasti takut. Kenapa? Ya karena nggak ngerti mekanismenya. Ya. Nah, apa dampak bagi pelaku pasar Pak Firman? Terutama saya nggak ngerti nih. Nah, jadi ini adalah solusi untuk exit strategi. Misalkan Bapak Ibu nyangkut lama sekitar 3 tahun yang lalu, ya nggak cuma di saham Goto, saham lain Pak. Saya mau jual di pasar Rego juga mencari bayarnya sulit dan lain sebagainya, kayak gitu. Banyak sekali macam-macam. Ya, nah ini nanti akan dibuka ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa transaksi di harga satu rupiah terbawah pun. Jadi bisa, kalau Bapak Ibu yang nggak sabar, ini nanti akan bisa. Ya, terus ini menjadi dorongan restrukturisasi dan tentunya peluang reverse stock split. Nah, nanti di sini akan memengaruhi risiko reputasi kinerja. Nah, apa bagi dampak bagi pelaku Pak kayak kita? Nah, nanti market kita ini itu akan ada nilai daya saing internasional, sehingga akurasi indeks pasar itu sangat presisi. Nah, tentunya regulator pengawasan ketat ini, bursa ini akan ketat ya. Dan riset saya juga masih ditunggu sama OJK, sama BI. Ini masih ditunggu ya. Nah, datanya ada, saya bikin riset itu datanya ada 1350-an. Kemarin ketika kita ketemu sama beberapa profesor disuruh untuk tambahin datanya lagi. Ya, mohon doanya biar cepat selesai ya risetnya Pak Firman. Ya, seperti itu. Jadi ini yang saya temukan ya, atau sebuah novelty-nya ini ya baru masih wacana ya, tapi kalau riset saya itu membahas hal ini juga. Nah, bagaimana mengenai hal ini Pak Firman? Nah, maka di sini terjadinya perubahan profil perdagangan saham. Yang tadinya investor retail itu dilindungi di harga 50, sekarang itu bebas. Karena di bursa lain itu ya juga bebas, Singapura, Amerika itu bisa harganya 1 rupiah, naiknya bebas ya. Nanti di sini akan mencari titik keseimbangan ya. Kenapa kok di harga 1 Pak Firman? Ini ada beberapa manfaatnya. Bagi LP-nya ini ongkosnya murah ya. Nah, bagi ongkosnya murah, jadi mereka bisa beli di harga
barang murah. Ya, jadi nanti mereka akan tampung kembali sahamnya. Nah, kalau disuspend di 50, maka ini ongkos LP-nya ini tuh mahal. Dan investor retailnya juga kejebak di pasar nego, siapa yang mau beli saham kita? Ya perusahaannya aja merah terus kayak gitu. Maka ya ini cukup bagus, inovasi yang cukup bagus. Pak, terkait gunjangan seperti ini saya belum bisa menerima, apalagi saya ini nyangkutnya banyak, nanti saya rugi dong kayak gitu. Nggak rugi Bapak Ibu, nggak rugi kalau misalkan Bapak Ibu itu tujuannya adalah investasi. Ya, kalau Bapak Ibu cut loss itu baru rugi. Paham? Ya, kenapa? Ini adalah untuk mencari titik temu antara emiten dan juga LP, ya, emiten dan juga LP. Karena keduanya ini tuh juga butuh yang namanya bantuan dari LP. LP-nya ini dananya terbatas karena yang namanya bandar atau LP ini tuh nggak cuman ngerjain satu emiten aja, ada banyak, uangnya itu terbatas. Ya, makanya di sini perubahan ini akan diterapkan dan saya setuju dengan kebijakan ini karena ya mau nggak mau ya bursa kita harus mandiri kayak di bursa lain. Pak, investor itu yang bagaimana? Biarkan mereka itu belajar. Bapak Ibu nggak usah belajar sama Pak Firman, belajar sama yang lain nggak masalah. Ya, segitu nggak masalah. Yang penting menurut Bapak Ibu itu nyaman, belajarlah kepada mereka. Pak Firman nggak jelek-jelekan di kelas-kelas lain kan? Tapi Bapak Ibu harus tahu dulu mengenai hal ini. Yang terpenting adalah bijak. Nah makanya ya saya sendiri ya bikin kelas ya nggak banyak-banyak, nggak bisa tampung orang banyak, ya jadi terbatas. Ya saya ajari kayak gini. Kalau nggak percaya tanya sama mereka, dan yang masuk di kelas kami aja dari beberapa rekomendasi. Jadi pada intinya apakah saham Bumi itu masih aman Pak Firman? Jawabannya adalah masih aman. Terkait kebijakan itu tenang aja, nggak perlu khawatir ya. Cuman size-nya akan tinggi ya, nanti saham Bumi ya transaksinya nggak jelek, cuma 600 miliar aja, tapi bisa mencapai 1T ya. Ini ya kalau kita lihat di ini bisa panjang nih. Nah saya pinginnya saham Bumi itu transaksinya ya kayak gini, transaksi sehari 1T, 1,1T. Nah ini transaksinya di bawah 1T, bagaimana cara jualnya? Nah makanya saya juga mengasih informasi kepada beberapa member kami yang size-nya memang agak gede-gede ya. Nah mereka tak suruh untuk melatih cuan konsisten dulu, nanti baru naikkan size-nya pelan-pelan. Tapi dengan catatan nunggu kode informasi dari bandarnya ya, karena kami ada sinyalnya, jadi kita bisa ngikut ketika mereka itu kerja. Ya. Itu kelebihannya ya. Gitu ya, karena ya Pak Firman ngajari pakai data ya, jadi nggak pakai opini itu apa atau flexing, saya nggak suka, itu jangka pendek. Kalau kayak gini kan Bapak Ibu harus ngerti, karena penonton saya semua ya rata-rata banyak sekali pengusaha ya, jadi harus tahu apa itu likuiditas, apa itu cash flow seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang uangnya mungkin mohon maaf ya di bawah 1 juta ya, mungkin Bapak Ibu cari yang bocil-bocil aja, itu yang spekulasi ya, enggak masalah, untuk hiburan aja ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Apakah saham Bumi masih bagus naik? Jawabannya adalah masih bagus naik ya. 1, laporan keuangannya bagus ya. 2, terus apalagi dari beberapa sekuritas juga menyarankan beli, terus dia berada di level bullish, jadi semua masih aman. Paham ya? Tuh. Nah, terus kita akan lanjut lagi ya di poin yang selanjutnya. Apa sih? Nah, strategi cuan di saham Bumi seperti apa Pak Firman? Nah, ini ya. Nah, strategi cuan di saham Bumi ini bisa ditengok atau didengarkan baik-baik
Berhubung subscriber kami itu ada 4 golongan, terpecah 4 golongan. Ada yang sukanya invest, ada yang sukanya swing, ada yang sukanya day trading, ada yang sukanya scalping. Pak Firman nggak bisa memihak satu sama lain. Tapi ya di sini saya ajari agar Bapak Ibu itu cuan konsisten. Nah, karena yang ikuti channel ini tuh rata-rata ya mereka yang paling banyak ini yang tujuannya adalah investasi. Tekniknya emang beda Pak, beda caranya, nggak bisa disamakan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kepengen masuk di saham bumi dan ini dia akan lanjut naik ya, dia akan jebol nanti di harga 200, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian range-nya di harga 184 sampai di harga 190 ya. Jadi apakah saham bumi itu akan lanjut naik? Masih lanjut naik. Kenapa? Karena size-nya ini masih cukup jauh ya, karena kenaikannya baru 10 poin. Sedangkan untuk di saham bumi ini untuk long termnya ya, ini ketika dead cross bisa mencapai 50 poin, angkanya ini baru 10. Jadi untuk size nya masih naik ke atas. Nah, kira-kira maksimal sampai berapa ya kita bisa mengukur di posisi ini ya, di sini ya Bapak Ibu ya. Ini bisa sampai 400 ya. Ini untuk jangka panjang. Nah, bagaimana cara masuknya Pak Firman? Apakah saya nyicil atau saya tunggu dulu nanti di harga berapa ini? Di 180. Ini ada kelebihan sama kurangannya. Kalau misalkan kalian belinya nyicil, kelebihannya kalian akan dapatkan di harga support manapun. Lalu apabila Pak saya pengennya nunggu dulu saham bumi koreksi, ya kalau dia itu dead cross. Ya dead cross itu apa? Persilangan antara buyer sama seller, kekuatan sellernya. Maka apa yang terjadi? Maka sahamnya turun. Nah, nanti Bapak Ibu bisa antri di harga 182. No problem, enggak masalah. Apa yang kelebihannya? Kalian akan dapatkan yang namanya best price. Apa itu? Harga yang terbaik. Paham ya? Nah, lalu untuk kelemahannya, kalau misalkan Bapak Ibu itu ambisius, masuknya nggak kira-kira, pakai emosional, kalian akan kehabisan amunisi. Itu yang poin yang pertama. Lalu apabila di harga 184 saya pengen nunggu aja, pengen nawar, pengennya turun. Ya, ada investor kayak gitu ada. Tapi belum tentu kalian dikasih barang. Ya, kenapa kok nggak dikasih barang Pak Firman? Karena ada yang jaga. Siapa yang jaga untuk di saham bumi ini tuh? Ada banyak. Siapa Pak Firman? Nah, ini yang bumi. Nah, dijaga di 188 bandarnya seperti ini, 50.000 lot. Banyak sekali ya ini ya bandarnya ya. Nah, ya kalau dicabut nih Bapak Ibu dikasih. Pertanyaan kan ini masih diganjel. Nah, 50.000 lot. Ini siapa yang masang? Pak Firman tahu, tapi mohon maaf kami nggak bisa sebutkan siapa orangnya. Karena kita menjaga yang namanya privasi. Paham ya? Oke, itu targetnya Pak, saya nggak sabar. Dijual di harga berapa? TP dulu di harga 200, amankan profitnya nggak masalah. Ya, terus lanjut lagi nanti bisa di TP di harga 237 sampai di harga 250. Maka nanti untuk di saham bumi ini biasanya nanti akan naik ke situ, tapi bertahap. Paham ya sampai sini ya? Oke, itu yang untuk swing sama yang invest. Pak, saya pemain scalper atau day trader ya. Jadi saya juga bisa kayak Pak Firman kayak gini ya. Jadi selama ini di bulan Agustus ya saya bisa cuan secara konsisten ya. Dagang harian, apakah cuman saham bumi aja? Enggak, ini saham-saham lain ya. Saya juga bisa, tapi risk to rewardnya saya juga ketat ya. Nah, ini juga ada yang swing juga. Nah, masih untung 38%. Pas saya akumulasi terus di harga 135 pakai akun RDN yang lain, bukan pom-pom. Jadi ada tujuannya masing-masing. Paham ya? Nah, sekarang untuk dagang harian bagaimana Pak Firman? Baik ya. Baik, kalian ingin masuk di saham bumi ini itu
kalian bisa masuk di sini nih. Bisa besok bisa untuk masuk range-nya di harga 185 ya, di sini ya, di 189 ya, nanti jualnya di harga 192 ya. Nah kalau misalkan besok turun Bapak Ibu bisa antri di 184. Nah kalau untuk dagang harian prakteknya adalah bungkusnya 1-3%, adapun untuk stop lossnya 1-3%. Boleh pakai resto rewardnya 1:1, 1:3, 1:5, tidak masalah. Yang terpenting Bapak Ibu adalah bisa cuan. Bisa pahami ya? Baik, mungkin itu saja yang Pak Firman bisa kasih informasi kepada kalian. Dan bagi Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor di bawah ini ya, di 0858917762. Ini nomor WA pribadi Pak Firman. Ya, ini saya ulangi lagi ya, 085878917762. Ulangi lagi, 085878917762. Silahkan Bapak Ibu bisa untuk dicatat. Saya bikin kelas bukan untuk mereka saya sendiri ya, tapi untuk menanggulangi korban penipuan. Banyak sekali yang mengatasnamakan Pak Firman ya. Nah ini saya bikin kelas ya untuk kalian bagi yang butuh ya, seperti itu. Nah ini mohon maaf untuk Bapak semuanya yang pengen masuk di kelas kami, banyak banget ya. Pak join kelas. Mohon maaf kami baru bikin kelas beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami setelah melakukan itu semua. Dan ini hasil kinerja tim kami ya, bahwa kami di bulan Juli kemarin kita rekomendasi total ada 42 saham, yang profit ada 34 saham, yang stop loss kena 8 dan win rate-nya sekitar 81%. Jadi hasilnya ya cuan terus nih kayak gini ya. Nah, cuan. Jadi hasilnya cuan. Walaupun merah tapi kita masih bisa tutupi ya. Nah, bagaimana cara masuknya Pak Firman? Bapak Ibu nih tinggal pencet nih tombol gabung. Habis itu nanti pilih yang rekomendasi wajib cuan sama pasti cuan ya, ini ya. Nah, Pak, traktir kopi level 3 atau level 1 ini itu apa? Jadi di sini nanti kita akan berikan sebuah informasi penting, kebijakan, teknisnya. Nah, atau misalkan Pak Firman bikin video terbaru, ya Bapak Ibu akan dapat langsung dapat notifikasinya. Wah, ini Pak Firman nih lagi bikin konten ya, nanti Bapak Ibu akan dapatkan informasi itu, notifikasinya ya. Itu ya Pak, ribet Pak, nggak bisa masuk. Tenang aja, hubungi nomor di bawah ini tuh di 085878917762. Nah di sini kita ada kelas Akademi Trading Saham bulan September angkatan yang ke-33. Namun mohon maaf Bapak Ibu, saya hanya tampung 10 orang aja, nggak banyak-banyak. Itu masih promo, sisa 1 slot aja. Silahkan bisa untuk masuk. Nah kita nanti akan laksanakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nanti Bapak Ibu diajari basicnya, nanti alat-alat apa yang dipakai nanti tak kasih tahu. Alat apa aja yang bisa tahu saham terbang detik itu juga nanti tak kasih tahu semuanya. Ya, nanti di situ. Jadi ini yang promo ini kelasnya terbatas. Kalau yang ini pasti cuan ini apa bedanya? Nah, ini bedanya adalah live trading bareng dengan saya itu 1 bulan. Nah, sebelum live trading bareng Bapak Ibu harus menempuh yang namanya materi dulu, sama di kelas akademi, tapi ini bareng-bareng. Kalau yang privat ini ya kita menyesuaikan jam kalian ya. Kalau yang medium apa? Ini live trading barengnya selama 3 bulan. Nah, kalau yang ini itu live trading barengnya selama 6 bulan. Materinya sama ya, cuman ini pengenalan materi agak cepat. Nah nanti antara materi dan juga prakteknya itu nanti di lapangan itu setiap hari, karena saya setiap hari Senin sampai Jumat di market terus. Ada nggak influencer yang di situ
market jelek, market merah. Apa bedanya? Market merah, market hijau selalu steady market. Ya cuman saya mungkin ya. Ya sombong amat Pak Firman. Enggak, maksudnya saya mencoba untuk mendampingi dari beberapa investor biar psikologisnya kena habitnya saya lah. Ya, ketika marketnya jelek, di situ Bapak Ibu bisa tahu mana ambil peluangnya. Seperti itu. Pak, ada nggak kelas privat satu keluarga? Ada. Ya, ini kalau yang ini privat ke tempat kalian. Kalian dari Jakarta, Surabaya, Medan. Ya, sorry, ini yang di wilayah Jawa ini. Ya, jadi nanti materinya secara offline. Ya, mungkin Bapak Ibu takut kalau yang online itu takut penipuan Pak Firman. Saya pengennya ketemu Pak Firman langsung lebih nyaman. Nggak masalah pilih yang ini. Kalau yang ini yang luar Jawa, Bapak Ibu dari Medan, Kalimantan, Sulawesi, Lombok. Nah, ini pilih yang ini. Pak, saya pengennya langsung level 3 tahun. Silahkan, boleh. Ya. Pak Firman ada kantornya nggak? Ada. Ini komunitasnya Pak Firman. Bukan saya taruh ya. Kantor saya ada di Jenderal Sudirman. Ya. Di lokasinya Distrik 8, Trisuri Tower lantai 6. Ini ya, di SCBD ya, lantai 6. Namanya PT Firman Happy Investama. Namun kalau Bapak Ibu mau ketemu dengan saya, janjian dulu. Ini nomor saya 085878917762. Ya, ini. Pak, saya punya perusahaan eksportir, saya punya tim juga keuangan. Saya pengen orang-orang yang ada di perusahaan saya yang saya pindahin itu biar melek mengenai bagaimana mengelola keuangan dengan bijak. Ya. Nah, bisa nggak dagang di saham? Apakah cuman yang diajarkan Pak Firman dagang saham di Indonesia aja? Enggak, bursa global. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ya, karena tujuan saya ini adalah mengabdi untuk bangsa ini bagi yang butuh. Ya, Pak, kok harganya mahal kayak gini? Enggak mahal, ini normal. Kalau saya turunkan lagi, nanti mereka ngamuk. Siapa yang ngamuk? Ya mereka ya. Pak Firman, ini ilmunya Pak Firman kok dijual terlalu murah kayak gitu, nggak boleh katanya, kurang etis. Ya udah, saya ngikuti aja. Ya, yang penting kalian cuan secara konsisten. Apakah balik modalnya cepat, Pak? Alhamdulillah, ya balik modalnya juga cepat. Yang terpenting adalah Bapak Ibu menjalankan sesuai dengan prosedur pengalaman saya, diimplementasikan Bapak Ibu agar bisa cuan konsisten, nanti bisa dapat. Ya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nanti kita akan bahas saham Goto. Ya, nanti setelah Pak Firman ngaji. Hari ini ada pengajian dari jam 8. Terima kasih. Bye bye.